got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep. Bayangkan sebuah pil ajaib yang bisa membuat kamu 30 tahun lebih muda, mencegah penyakit mematikan, dan meningkatkan kebahagiaanmu. Dan ini bukan fiksi ilmiah. Rahasianya sudah tersembunyi di dalam dirimu. Dan itu gratis. Internally, I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some. Selamat datang di Techie Bites, tempat kita membongkar mitos dan mengungkap fakta ilmiah yang mengubah hidup. Hari ini kita akan menyelami penelitian Harvard yang mengguncang dunia kesehatan. Bagaimana aktivitas sederhana bisa memutar balik waktu dan memberi kamu kekuatan super untuk hidup lebih lama dan lebih baik. Mari kita mulai dengan sebuah kisah inspiratif. Bayangkan seorang wanita bernama Ibu Tika yang di usia 60 tahun merasa tubuhnya itu mulai lemah dan sering sakit. Namun setelah memulai rutinitas jalan kaki 30 menit setiap hari, dalam hitungan bulan, kesehatannya membaik drastis. Ia merasa lebih energik, jarang sakit, dan bahkan merasa lebih muda. Secara ilmiah, olahraga memperlambat penuaan biologis di tingkat sel. Ini menunjukkan bagaimana olahraga merangsang produksi telomerase, enzim yang melindungi DNA kita dari kerusakan. Dan ingat, kamu tidak perlu menjadi atlet. Studi Harvard menunjukkan bahwa 7.000 sampai 8.000 langkah per hari sudah memberikan manfaat luar biasa. Bahkan seorang lansia yang 90 tahun yang rajin berolahraga bisa memiliki fungsi tubuh yang setara dengan orang 60 tahun. Tidak semua olahraga diciptakan sama. Beberapa olahraga terbukti lebih efektif dalam memperpanjang usia. Mari kita lihat daftarnya. Dari hasil studinya, inilah nilai rata-ratanya ya. Tenis bisa menambahkan 9,7 tahun, badminton rata-ratanya 6,2 tahun, sepak bola 4,7 tahun, bersepeda 3,7 tahun. Berenang penambahannya 3,4 tahun rata-ratanya ya. Jogging 3,2 tahun. Nah, mengapa olahraga seperti tenis dan badminton lebih efektif atau sangat efektif? Mereka menggabungkan keseimbangan, daya tahan, koordinasi, dan interaksi sosial. Mari kita lihat data penelitian dari jurnal medis terkemuka. Tenis itu meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Juga meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, serta meningkatkan interaksi sosial. Dari kutipannya, partisipasi dalam olahraga raket dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat semua penyebab dan penyakit kardiovaskular. Ini saya kutip dari British Journal of Sport Medicine. Dan badminton itu meningkatkan kebugaran kardiovaskular, juga meningkatkan kelincahan dan kecepatan, serta meningkatkan kekuatan otot dan manfaat kesehatan mental. Dari hasil studinya, sepak bola ini meningkatkan daya tahan kardiovaskular, juga meningkatkan kekuatan otot kaki, dan meningkatkan kerjasama tim, serta manfaat kesehatan mental. Dan untuk bersepeda, ini bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, membantu mengontrol berat badan, serta ramah lingkungan. Dikutip dari Mayo Clinic Proceedings, bahwa bersepeda itu secara teratur dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular. Dan berenang, ini juga bisa melatih seluruh tubuh, lembut juga pada sendi, meningkatkan kapasitas paru-paru, dan manfaat kesehatan mental. Terakhir jogging ini bisa meningkatkan kesehatan jantung, membakar kalori, meningkatkan suasana hati, dan saya kutip dari jogging dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular yang aku kutip dari British Journal of Sport Medicine. Oke, jadi jika kamu pemula, jangan khawatir. Jalan kaki, berenang, atau bersepeda adalah pilihan yang paling bagus untuk dimulai.
Kamu tidak perlu menunggu puluhan tahun untuk merasakan manfaat olahraga. Berikut adalah efek instan yang bisa kamu rasakan. Menjaga berat badan. Dengan 150 menit olahraga per minggu sudah cukup. Menurunkan risiko penyakit kronis seperti jantung, diabetes, bahkan beberapa jenis kanker. Menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Risiko stroke dan serangan jantung turun drastis. Serta memperkuat otot dan tulang. Ini membantu kamu tetap aktif seiring bertambahnya usia. Meningkatkan fleksibilitas dan energi sehingga kamu bisa tetap bugar sepanjang hari. Mari kita lihat studi atau hasil studi terbaru tentang efek olahraga pada hormon dan sistem tubuh. Olahraga memicu pelepasan endorfin, hormon yang berperan dalam mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan bahagia. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kadar endorfin yang berkontribusi pada peningkatan suasana hati dan pengurangan stres. Ini dikutip dari Journal of Endocrinology. Dan pengaturan hormon stresnya, olahraga itu membantu mengatur hormon stres seperti kortisol. Olahraga juga dapat membantu tubuh beradaptasi terhadap stres sehingga mengurangi dampak negatif kortisol pada tubuh. Ini dikutip dari sumbernya Circulation. Juga peningkatan hormon pertumbuhan. Olahraga, terutama latihan intensitas tinggi, dapat meningkatkan produksi hormon pertumbuhan yang penting untuk perbaikan dan pertumbuhan jaringan. Pengaruh pada hormon reproduksi, olahraga teratur dapat mempengaruhi hormon reproduksi, meningkatkan kesuburan pada wanita, dan kualitas sperma pada pria. Olahraga yang dilakukan secara teratur dapat membantu menyeimbangkan hormon yang berperan dalam sistem reproduksi. Dan untuk efek olahraga pada sistem tubuh, sistem kardiovaskular, olahraga memperkuat jantung dan meningkatkan efisiensi sistem kardiovaskular. Latihan aerobik secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dengan meningkatkan fungsi jantung dan mengurangi tekanan darah. Pada sistem metabolisme, olahraga itu membantu mengatur kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Aktivitas fisik berperan penting dalam pengelolaan diabetes tipe 2 dengan meningkatkan kontrol glikemik dan mengurangi resistensi insulin. Pada sistem kekebalan tubuh, olahraga moderat dapat meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Sementara olahraga berat yang berlebihan dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Olahraga yang dilakukan secara teratur dan moderat dapat meningkatkan fungsi imun tubuh. Pada sistem muskuloskeletal, olahraga itu dapat meningkatkan kekuatan otot, kepadatan tulang, dan fleksibilitas. Latihan kekuatan dapat meningkatkan massa otot dan kepadatan tulang, juga mengurangi risiko osteoporosis. Jika kamu sibuk, coba olahraga interval intensitas tinggi atau HIIT atau latihan 7 menit, efektif dan efisien. Tahukah kamu bahwa 75-90% kunjungan ke dokter berhubungan dengan stres? Olahraga adalah penangkal stres alami. Hanya 20 menit olahraga per hari sudah bisa meningkatkan produksi endorfin, hormon kebahagiaan, dan menurunkan hormon stres. Olahraga kelompok lebih efektif, cobalah tenis, basket, atau pickleball. Cari komunitas yang tepat untuk kamu. Dan pada kesimpulannya, olahraga memiliki efek positif yang signifikan pada hormon dan sistem tubuh. Olahraga teratur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Kita telah melihat bukti ilmiah yang kuat bahwa olahraga bukan hanya tentang membangun otot atau menurunkan berat badan, tetapi tentang membuka kunci rahasia umur panjang dan kebahagiaan. Bayangkan, setiap langkah, setiap ayunan raket, setiap putaran pedal adalah investasi untuk masa depan kamu. Sekarang, saya akan menantang kamu. Pilih salah satu olahraga yang kamu sukai dan lakukan secara rutin. Mari kita buat komunitas Techie Bites yang sehat dan aktif. Bagikan pengalaman olahraga kamu di kolom komentar ya, dan gunakan tagar Techie Bites Sehat. Jangan lupa, hidup adalah maraton, bukan sprint. Dengan olahraga, kita bisa menikmati setiap langkahnya,
like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Dan sampai jumpa lagi di garis finish guys. Rifki pamit, ciao!